Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di channel Renungan TV. Ya saudara, hari ini kita akan membahas yang sudah banyak dibahas di media-media lain, di channel-channel lain. Tetapi di sini kita coba bahas kembali, yaitu cara memahami Tritunggal. Di sini akan kita coba membuat cara memahami Tritunggal dengan cepat. Ya saudaraku, banyak orang bingung ketika mendengar tentang Tritunggal. Ada orang yang berkata, bagaimana mungkin Tuhan itu satu tetapi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus? Nah, banyak orang yang bertanya seperti itu saudaraku. Karena itu pertama-tama kita harus mengerti apa yang harus kita mengerti dulu, yaitu orang Kristen tidak percaya kepada tiga Tuhan. Tetapi orang Kristen percaya kepada satu Tuhan. Makanya saudaraku, firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi awal Alkitab menegaskan bahwa Tuhan itu satu, tetapi Alkitab juga menunjukkan bahwa Bapa adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Roh Kudus juga adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Seperti itu isi dari Yohanes 1 ayat 1. Jadi firman di sini, saudaraku, berbicara tentang Yesus. Itu intinya. Firman itu di sini dalam Yohanes 1 ini berbicara tentang Yesus. Lalu Roh Kudus juga disebut sebagai Allah di dalam Alkitab. Jadi saudaraku, cara paling cepat memahami Tritunggal adalah satu hakikat, ya, satu hakikat dia dinyatakan di dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah, bukan juga satu pribadi yang berganti-ganti bentuk. Bukan, tetapi satu Tuhan yang kekal. Bapa itu bukan anak. Anak bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Bapa. Tetapi ketiganya adalah satu dalam keilahian, saudaraku yang terkasih. Memang pikiran manusia sulit memahami sepenuhnya. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Karena Tuhan tidak terbatas, sedangkan manusia ini sangatlah terbatas. Kalau Tuhan bisa sepenuhnya dijelaskan oleh pikiran manusia, oleh otak manusia, berarti Tuhan tidak lebih besar daripada manusia. Tetapi saudaraku, walaupun sulit dipahami sepenuhnya, Alkitab menunjukkan Tritunggal dengan jelas. Maka kita harus baca itu dalam Matius 3 ayat 16-17. Saat Yesus dibaptis, Yesus ada di sungai Yordan, Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan suara Bapa terdengar dari surga. Berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang 30, Aku dan Bapa adalah satu. Bukan cuma itu saudaraku, dalam Matius 28 ayat 19 juga Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita harus perhatikan bahwa nama bukan nama-nama, bukan satu nama, tetapi satu Tuhan. Ya, sekali lagi, nama bukan nama-nama, satu nama, satu Tuhan. Jadi banyak orang yang akhirnya tersesat karena terlalu percaya Alkitab, tetapi terlalu memaksa Tuhan masuk ke logika manusia. Ya. Padahal ada banyak hal tentang Tuhan yang melampaui pikiran manusia. Yang penting adalah kita percaya kepada apa yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya. Dan Tritunggal bukan sekedar teori rumit untuk diperdebatkan, saudaraku. Tritunggal menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan manusia. Bapa mengutus anak, anak datang menebus manusia dari dosa itu, dan manusia
itu terbebas dari dosa. Kemudian Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya untuk menuntun kepada kebenaran. Sebenarnya sangat gampang, bukan? Jadi tanpa Yesus manusia tidak diselamatkan. Tanpa Roh Kudus manusia tidak akan kuat hidup benar. Dan tanpa kasih Bapa tidak ada keselamatan bagi dunia. Jadi saudaraku, jangan hanya mencoba memahami Tuhan dengan pikiran, tetapi datanglah kepada Tuhan dengan iman, karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sadar bahwa kebesaran Tuhan tidak akan pernah habis dipahami manusia. Jadi saudaraku, mungkin itulah sedikit penjelasan kita mengenai Tritunggal. Kalau saudara mau lebih dalam lagi, boleh disampaikan di dalam komentar, karena ini adalah video singkat kita mengenai pemahaman bagaimana cara cepat memahami Tritunggal ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita dari tadi membacakan firman Tuhan, jadi kalau kita mau lebih ulas lebih dalam lagi, silakan tinggalkan di komentarnya di bawah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.